Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bagir Hidayatullah dari kelas X3JB, nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kesultanan yang ada di Indonesia. Oke, langsung kita mulai. Kesultanan pertama adalah Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan sejak abad ke-15 di Kota Gede, Yogyakarta. Berawal dari tanah perdikan di Kesultanan Pajang, Ki Pemanahan membabat hutan Mentao yang menjadi pusat kekuasaan Kota Gede. Putranya, Sutawijaya, berhasil mengembangkan Mataram dan mengalahkan Kerajaan Pajang. Mataram mencapai puncak kejayaan pada zaman Sultan Agung dengan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Jawa. Meskipun terlibat dalam perlawanan terhadap VOC, Mataram meminta bantuan mereka menjelang keruntuhan. Perjanjian Giyanti pada 1155 membagi Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Raja-raja di Kerajaan Mataram ada Panembahan Senopati atau Sutawijaya, Prabu Anyawati atau Raden Mas Jalan, dan Adipati Martopuro. Lanjut aspek politik. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam menerapkan sistem feodalisme, di mana raja memiliki semua tanah kerajaan dan bertindak sebagai pemimpin agama Islam. Raja dibantu oleh pejabat tinggi seperti Tumenggung, Patih, Adipati, dan Bupati. Aspek sosial dan budaya. Kerajaan Mataram Islam berada di pedalaman Pulau Jawa dan masyarakatnya fokus pada pertanian. Bukti peninggalan Kesultanan Mataram. Ada Keraton Yogyakarta dan Masjid Gede Kauman. Lanjut Kesultanan Ternate. Sultanan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257. Salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Memiliki peran penting hingga abad ke-19. Raja-raja di Kesultanan Ternate. Ada Sultan Baabullah, Iskandar Muhammad Jabir Syah, dan Sultan Zainal Abidin. Aspek politik. Kerajaan Ternate adalah monarki absolut, dengan struktur pemerintahan melibatkan sultan, raja muda, kapita muda, orang kaya, dan patih. Aspek sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Ternate ditentukan oleh budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Aspek budaya. Masyarakat Ternate meyakini arca kayu wonge sebagai perlindungan dan menghormati nenek moyang dengan sesajian. Bukti peninggalan Kesultanan Ternate. Terdapat Keraton Kesultanan Ternate dan Masjid Sultan Ternate. Lanjut, Kesultanan Bulungan. Menurut legenda, Sultanan Bulungan berasal dari Kuwanyi suku Dayak Hupan yang menemukan bambu betung dan telur, Jaweru dan lem lai cikal bakal Kesultanan Bulungan. Raja-raja di Kesultanan Bulungan. Raja terkenal dari Kesultanan Bulungan adalah Wira Amir, yaitu raja pertama yang bergelar Sultan Amiril Mukminin. Raja terakhir Kesultanan Bulungan adalah Datuk Tiras yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin. Raja Singa Laut, Wira Kelana, Wira Keranda, dan Wira Digendung. Aspek politik. Penjajahan di Belanda di Bulungan dimulai tahun 1834 dengan pengakuan Kesultanan Kutai dan Bulungan. Belanda campur tangan untuk mengakhiri perdagangan budak dan pembajakan. Aspek sosial. Pemukiman penduduk tersebar tidak merata di sepanjang sungai. Mata pencaharian suku Bulungan meliputi petani, berladang, berdagang, dan beragam profesi lainnya. Aspek budaya. Raja-raja Bulungan dan keluarga mereka menjalankan agama Islam. Masyarakat Bulungan masih melakukan persembahan sesaji saat membuka ladang. Bukti peninggalan. Terdapat tari joget dan Masjid Kasimuddin. Lanjut, Kesultanan Riau Lingga. Sultanan Riau Lingga muncul setelah Kesultanan Johor di Semenanjung Malaya.
Sultan Mahmud Syah II tidak memiliki keturunan, jadi Sultan Mahmud Syah III diangkat sebagai penggantinya. Raja-raja di Kesultanan Riau Lingga terdapat Sultan Abdurrahman, Sultan Muhammad Syah, Sultan Mahmud Muzammar Syah, Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, dan Sultan Abdurrahman Muazzam Syah. Lanjut, aspek politik. Sultan Lingga memiliki 3 bagian penting, yaitu Sultan, Dipertuan Muda, dan Ulama. Aspek sosial. Sultanan Lingga terkenal dengan Pelabuhan Riau sebagai pusat perdagangan antar bangsa. Sultan memerintah di bidang militer, politik, ekonomi, dan perdagangan dari Pulau Lingga. Aspek budaya. Kesultanan Riau Lingga mempromosikan tradisi kesusastraan dan keagamaan, membuat kamus bahasa Melayu, dan membangun percetakan surat kabar. Lanjut, bukti peninggalan dari Kesultanan Bulungan, yaitu Istana Tengku Bilik dan Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah yang lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.